Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Sinyal Kripto, yaitu channel yang membahas berita-berita populer tentang dunia kripto. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan informasi atau berita-berita terpopuler tentang cryptocurrency. Oke, peringatan. Di sini saya bukan penasihat investasi atau penasehat keuangan Anda. Di sini saya hanya menyampaikan informasi, berita-berita populer tentang dunia kripto atau cryptocurrency. Jadi, sebelum Anda melakukan pembelian atau penjualan aset kripto, alangkah baiknya Anda riset mandiri terlebih dahulu, riset lebih mendalam, dan apabila sudah yakin, silahkan putuskan beli atau jual aset kripto Anda. Oke teman-teman, let's go. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang Bitcoin. Oke teman-teman, untuk pertama-tama kita buka dulu websitenya. Nah, ini websitenya bitcoin.finance ya. Di sini ada aplikasi, ada roadmap, ekosistem, kemudian kontak ya. Di sini Telegram grupnya, Twitternya. Sebelum lebih lanjut, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu Bitcoin. Si Bitcoin ini, melihat saya telah melakukan riset, si Bitcoin ini projectnya itu adalah membuat market NFT. Jadi membuat marketplace khusus NFT ya. Nah, di sini juga ada aplikasinya. Kita coba klik aplikasi marketplace khusus NFT. Sini akan selesai katanya 28 hari lagi ya. 8 hari 10 jam. Dihitung aja nanti jatuhnya tanggal berapa di bulan Mei-an berarti ya, ini si rencana di sini. Si Bitcoin ini menurut informasi dari webnya, jadi setiap ada yang beli atau jual itu akan terpotong 5%. 2,5% didistribusikan kembali ke para holder dan 2,5% katanya burned akan di-burning, dihancurkan ya, menurut informasi di web ini. Kemudian roadmapnya kita akan cek bagaimana roadmapnya. Q1 kuartal 1 desain dan kreasi. Kuartal 1 sudah di listing di PancakeSwap. Untuk Q2 smart contract audit, mengaudit smart contract dan hasil auditnya sudah keluar ya, nanti kita akan bahas hasil auditnya. Kemudian yang masih Q2 ya, masih Q2 listing on CoinGecko and CoinMarketCap. Cuman belum listing kayaknya ya. Kemudian yang masih di Q2 2021 implementation of a market strategy. Mengimplementasikan strategi pemasaran. Kemudian deployment of the NFT market. Masih di Q2 juga, ini pengembangan market NFT ya. Nah, roadmapnya cuma itu aja, sampai Q2 aja roadmapnya. Berarti sampai bulan Juni ya 2021. Mungkin selanjutnya pengembangan. Cuma ada 2 Q ya, 2 kuartal roadmapnya dari Januari sampai Juni ya. Selanjutnya belum ada lagi informasi. Si Bitcoin ini dibangun di atas jaringan BSC ya, atau Binance Smart Chain. Dia memiliki total supply 1000 triliun. Kita cek di BSC scan aja lebih akurat. Nah, kita lihat di sini 1 2 3 4 5. Si Bitcoin ini bukan 1000 triliun ya. Total supply Bitcoin ini 100.000 triliun. Waduh, besar banget, banyak banget nih supply-nya 100.000 triliun. Biasanya kan yang banyak itu 1000 triliun ya rata-rata yang token-token baru itu. Ini lebih gila lagi teman-teman, 100.000 triliun. 100.000 triliun token. Market cap-nya itu 10 miliar dolar. Jadi yang artinya yang hold atau yang punya koin ini kalau diuangkan itu 48 miliar rupiah, ini yang megang Bitcoin ini jika di-IDR-kan.
Kita cek juga holdernya ada berapa. Ini holdernya ada 19.685 ya. Kemudian kita cek liquidity. Liquidity-nya, total likuiditasnya itu 154.000 dolar. Berarti kalau dirupiahkan 3, berarti 2,2 miliar ya likuiditasnya. Kalau ada yang jual 2 miliar atau 3 miliar habis nih likuiditasnya. Nah, katanya sudah di burn 59 triliun, 59.153 triliun katanya. Itu sekilas tentang yang ada tertera di websitenya. Nah, kita akan bahas yang ini yang paling penting ya. Kita samakan antara informasi dari web dan hasil audit yang dilakukan oleh Solidity Finance ya. Nah, ini Speco Coin adalah token baru di mana biaya yang dikenakan dari transaksi dibagikan di antara pemegang token. Pembagian biaya secara instan meningkatkan saldo semua pemegang token dengan setiap transaksi seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi setiap ada yang beli atau jual dapat 2,5% yang akan dibagikan kepada holdernya dan 2,5% akan di burning katanya ya. Nah, ini smart kontraknya menurut hasil audit. Nah, ini yang paling penting adalah catatan tentang si smart contract Picocoin ini ya. Yang pertama, ini saya garis biru ini. Picocoin adalah cabang dari Reflect Finance atau RFI. Perbedaan utama yang mencolok adalah pajak transfer yang 5 kali lipat dari RFI dan peningkatan total pasokan. Ini kalau si RFI. Nah, ini yang kedua, total pasokan token adalah 100 kuadriliun atau 100.000 triliun. Bukan 1.000 triliun tapi 100.000 triliun. Yang ketiga, tidak ada fungsi ini ya, yang ketiga. Tidak ada fungsi mine atau burning. Jadi di sini kata hasil audit, tidak ada fungsi mine atau burning atau pembakaran, tidak ada fungsi pembakaran meskipun supply yang bersirkulasi dapat dikurangi dengan mengirim token ke OX. Jadi di sini katanya, kata hasil audit, bukan kata saya ya, tidak ada fungsi untuk membakar token. Ada juga address token yang mati ya, mengirim ke OX mati. Jadi tapi ini si address ini bisa juga si tokennya dihidupkan lagi, dikirimkan lagi gitu ke address manapun ya. Kemudian selanjutnya ini 56% dari total supply telah dikirim ke alamat OX DAD. Nah, kalau saya barusan cek kan udah nambah ya. Jadi 59.000 triliun yang sudah dimasukkan ke address mati itu ya. Pas di audit kayaknya masih 56 ribuan ya, 56.000 triliun. Kemudian yang selanjutnya 3,1% dari pasokan token disimpan di kolam likuiditas PancakeSwap. 98% likuiditas telah dikirim ke alamat OXDAD. Likuiditasnya itu hanya 3,1% ya, berarti 3.100 triliun token atau 3,1% dari total supply. 98% likuiditas telah dikirim ke alamat, dan dari 3.100 ini telah dikirim ke alamat ini ya, OXDAD, ke alamat address yang sudah mati. Jadi tinggal sisa 2% lagi ya dari 3.100 itu. Ada likuiditas itu tersisa 2,3 miliar lagi ya, 2,3 miliar rupiah. Kemudian selanjutnya ini satu wallet atau satu dompet menampung jumlah yang sama atau lebih dari kumpulan likuiditas provider. Jadi ada wallet di sana yang menampung, mungkin wallet milik tim ya, yang menampung lebih dari total likuiditas. Nah, apabila misalkan si token atau si address itu menjual tokennya keseluruhan, jadi apabila si pemilik dompet yang banyak ini melebihi dari liquidity provider menjual, maka akan habislah si likuiditasnya sehingga para holder bisa saja tidak akan bisa menjual lagi. Ini menurut hasil audit. 100% dari biaya yang dibebankan pada transfer token didistribusikan kembali ke pemegang token yang ada secara instan dan otomatis pada setiap transaksi. Ya, jadi 2,5% itu otomatis ya, sesuai dengan jumlah token yang kita miliki. Jadi secara proporsional ya. Makin banyak punya token ya makin banyak juga dapat rewardnya gitu ya. The owner can exclude.
Jadi pemilik dapat mengecualikan alamat manapun dari mekanisme biaya. 5 kali dari biaya standar melakukan perkalian pada hasil pembagian, meskipun hal ini dapat menyebabkan hasil yang sedikit kurang akurat. Pasokan token yang besar membuat dampak ini paling tidak dapat diabaikan. Jadi pasokannya ini katanya terlalu besar, 100.000 triliun ya. Kemudian beberapa pengoptimalan gas dapat dicapai melalui mendeklarasikan fungsi di luar publik dan beberapa variabel tetap. Karena kontrak ini sudah diterapkan, ini hanya bersifat informasional. Yang terakhir, pemanfaatan swap match untuk mencegah overflow ya. Oke, ini audit finding summary. Jadi kesimpulannya, yang pertama, tidak ada ancaman eksternal yang teridentifikasi. Yang kedua, dompet yang menyimpan lebih banyak token daripada yang tersedia di kumpulan liquidity provider menimbulkan risiko likuiditas. Seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, pemegang dompet lebih banyak daripada likuiditas bisa berbahaya. Artinya ketika pemilik dompet yang memegang lebih dari jumlah liquidity provider misalkan menjual keseluruhan tokennya, maka akan kehabisan likuiditas sehingga nanti para pemilik token Peacock Coin ini tidak akan bisa menjualnya ya. Ini tanggal auditnya itu 9 April 2021. Update 14 April 2021 ya, di update 14 April 2021. Nah, untuk kesininya cuma nih secara hasil audit sistemnya ya. Saya kurang paham kalau itu. Itu kesimpulan hasil auditnya. Silakan aja ditilai oleh Anda sendiri dan saya tidak akan menyuruh beli atau menyuruh jual. Nah, silakan aja tilai sendiri dari total pasokan, dari proyeknya, dari hasil auditnya. Anda yang memutuskan dan kami yang menyampaikan atau mereview si token ini. Mungkin itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Salam to the moon.